Berikutnya, kita akan membahas keterampilan konseling untuk pengubahan perilaku, yang merupakan pelaksanaan keputusan yang didapat melalui keterampilan konseling, problem solving, dan decision making. Asumsi mengenai metode pengubahan perilaku ini pada dasarnya sama dengan asumsi mengenai metode problem solving dan decision making. Fokusnya yang berbeda. Yang pertama adalah asumsi mengenai pengambilan keputusan. Dalam skill ini, fokusnya adalah pengubahan perilaku. Daya-daya eksternal yang ada di lingkungan, situasi dan kondisi kehidupan Helpy itu berinteraksi dengan daya-daya internal, yaitu kepribadian yang bersifat herediter. Hasil interaksi ini menghasilkan pola tingkah laku tertentu yang terbentuk melalui imitasi dan reward pada usia dini. Tingkah laku tersebut terjadi di dalam lingkungan sosial dan tingkah laku tersebut berinteraksi dengan lingkungan sosial. Artinya, lingkungan sosial mempunyai pengaruh yang kuat terhadap perilaku, tetapi perilaku juga dapat mengubah lingkungan sosial. Dalam pengubahan tingkah laku ada beberapa strategi, yaitu pertama adalah melakukan assessment yang teliti, yang mendetail, yang lengkap mengenai tingkah laku yang bermasalah dan kondisi yang membuat tingkah laku yang bermasalah itu tetap bertahan. Sesudah melakukan assessment, helper dan helpee membuat kesepakatan mengenai tingkah laku apa yang diinginkan, yang merupakan tujuan dari proses konseling. Sesudah kesepakatan mengenai tujuan konseling itu diperoleh, maka helper menggunakan berbagai skill untuk mengubah tingkah laku dan juga menggunakan helping skill yang lain yang diperlukan untuk menunjang skill untuk mengubah tingkah laku. Misalnya, dalam assessment diperlukan skill understanding. Sementara untuk mencapai kesepakatan mungkin diperlukan skill problem solving dan decision making. Sementara skill supporting dan comforting diperlukan jika tingkah laku yang bermasalah itu disertai dengan masalah emosional yang cukup berat. Artinya, jika seseorang mengalami stres yang kuat, maka dia sulit untuk membuat decision making, apalagi membuat behavior changing. Sehingga dia perlu menyelesaikan dulu beban emosionalnya, stresnya. Kalau itu sudah terolah, baru dia bisa melanjutkan dengan strategi untuk problem solving, decision making, dan akhirnya behavior changing, seperti teori Lazarus. Sesudah skill itu digunakan untuk mengubah tingkah laku, maka helper dan helpee mengevaluasi hasil dari kegiatan pengubahan tingkah laku tersebut dengan cara membandingkan hasil tersebut dengan tujuan konseling yang sudah disepakati di atas. Apakah sudah tercapai atau belum? Sesudah evaluasi dilakukan, helper memberi umpan balik kepada helpee
untuk meningkatkan proses dari pengubahan tingkah laku tersebut dan juga mencegah munculnya kembali tingkah laku yang mengganggu. Supaya lebih jelas, kita akan membahas sebuah contoh. Seorang wanita datang dengan keluhan merasa tertekan karena suaminya peminum alkohol. Langkah-langkah behavior change-nya. Pertama, merumuskan masalah yang sesungguhnya. Dia merasa tertekan karena suaminya peminum. Itu adalah problem psikologis yang perlu dicari bentuk perilakunya seperti apa. Ternyata dia banyak tidur di siang hari dan dia banyak makan snack. Di samping itu dia malas berolahraga dan juga tidak bersemangat untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan. Berdasarkan perumusan masalah itu, ditentukan target tingkah lakunya seperti apa, yaitu mengurangi tidur siang hari dan mengurangi makan snack, dan juga meningkatkan kegiatan olahraga dan usaha untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan. Dari catatan mengenai masalah untuk proses behavior change, sesudah dilakukan proses, ternyata diperoleh hasil Helpy melakukan tidur siang 2 jam sehari dan makan snack 5 kali sehari. Dia berjalan 2 jam seminggu dan tidak melakukan kegiatan yang menyenangkan. Dan dia tetap merasa tertekan. Berdasarkan hasil itu, maka helper dan helpy membuat rencana untuk langkah berikutnya. Rencananya adalah mencatat kegiatan tidur siang dan makan snack, memberi reward kepada diri sendiri jika berhasil mencapai goal, berjalan teratur sejam sehari, membeli baju baru, dan mencatat perubahan mood dengan skala 1 sampai 5. Kemudian, rencana itu dilaksanakan oleh helpy. Sesudah rencana itu dilakukan, maka helper dan helpy melakukan evaluasi. Ternyata hasil catatan helpy adalah kegiatan tidur siang berhasil 25%. Helpy berhasil mengatur makan snack 100%. Berjalan hampir setiap hari dan mengalami pengalaman yang menyenangkan beberapa kali. Dia merasa lebih nyaman di akhir minggu pertama. Dan dari evaluasi itu, helper dan helpy mencoba untuk membuat rencana untuk minggu ke. Metode pengubahan perilaku itu ada beberapa. Yang pertama adalah modeling. Mungkin kita pernah ingat bahwa dalam hidup kita, waktu kita sekolah atau waktu bekerja atau kita bermain bersama teman, kita mempunyai kecenderungan untuk meniru atau bertingkah laku seperti orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itu adalah proses modeling yang bersifat alamiah. Dalam konseling, modeling diartikan adalah metode belajar untuk mengubah perilaku yang tidak diinginkan melalui proses imitasi dengan mengamati tingkah laku, cara bicara, cara berpakaian orang lain yang merupakan model. Modeling akan efektif bila model itu berarti untuk helpy. Model itu
mempunyai wibawa untuk helping. Misalnya, memiliki status, memiliki kompetensi, memiliki pengetahuan, dan terutama mempunyai pengaruh bagi helping. Di samping itu, modeling akan efektif jika model memiliki kualitas yang serupa dengan helping. Karena kalau perbedaannya besar, maka helping akan mengatakan model itu bisa melakukan tingkah laku seperti itu, tapi helping tidak mungkin melakukan tingkah laku seperti itu karena perbedaannya cukup besar. Di samping itu juga, model harus menunjukkan kualitas sifat-sifat yang menarik bagi helping. Karena kalau tidak menarik, helping tidak akan tergerak untuk meniru tingkah laku orang yang menjadi model tersebut. Model dapat dilakukan dengan berupa model yang nyata, tokoh, orang yang dekat, atau mungkin tokoh-tokoh di dalam film, atau mungkin juga dari rekaman suara. Prinsip-prinsip umum dari modeling adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan karakteristik apa yang menarik bagi helping. Ya, jadi model itu harus ditentukan dulu karakteristiknya apa. Yang kedua, menentukan tujuan dari modeling. Tingkah laku apa yang ingin diubah melalui proses modeling tersebut. Yang ketiga, menentukan siapa yang akan menjadi model. Tadi kita sudah mengatakan sebaiknya serupa dalam hal usia, jenis kelamin, ras, status sosial, dan sebagainya. Artinya kita menentukan siapa yang akan jadi model. Yang keempat, menentukan cara modeling. Apakah secara langsung, bertemu, berbicara, bergaul dengan model, atau simulasi dengan menyediakan model buatan, jadi bukan yang sesungguhnya, dan mencoba berlatih dengan proses simulasi tersebut. Kemudian merancang format keurutan dari proses modeling, menentukan naskahnya seperti apa, dan menentukan role play-nya seperti apa. Sesudah itu, rancangan tersebut dilaksanakan berupa latihan untuk modeling, latihan untuk meniru tingkah laku model. Kalau latihan itu sudah dilakukan, dilihat hasilnya dan didiskusikan reaksi-reaksi yang dialami helping. Bagaimana proses belajarnya, bagaimana perasaan waktu dia melakukan modeling tersebut, dan juga sugesti yang dia rasakan waktu melakukan kegiatan modeling tersebut. Dalam melakukan kegiatan modeling, perlu disadari bahwa perilaku helper yang berinteraksi berulang-ulang dengan helping mungkin akan ditiru oleh helping. Misalnya, kalau helper menunjukkan keterbukaan, maka helping pun akan meniru tingkah laku helper untuk juga terbuka kepada helper. Bentuk kedua dari konseling pengubahan perilaku adalah rewarding skills. Reward memiliki fungsi untuk penguatan tingkah laku yang diharapkan. Dan tingkah laku yang biasanya ingin diubah adalah 1.
mengatasi kekurangan dalam perilaku. Misalnya, memberi reward terhadap perilaku untuk segera melakukan kalau orang mengalami kekurangan dalam perilaku, yaitu menunda-nunda. Jadi yang diberi reward adalah kalau orang itu segera melakukan tugasnya. Bisa juga untuk mengubah perilaku yang tidak diinginkan. Misalnya, orang yang terbiasa berdusta lalu ingin mengubah supaya dia menjadi jujur. Maka yang kita beri reward adalah tingkah laku yang jujur. Bisa juga untuk mempertahankan respons-respons yang sudah ada. Misalnya, dia adalah orang yang mempunyai keterbukaan dalam berkomunikasi. Dan karena perilaku itu merupakan perilaku yang diharapkan, maka terhadap perilaku keterbukaan itu diberi reward. Reward harus dirancang secara selektif, artinya kapan itu diberikan dan pada waktu apa itu dilaksanakan, itu perlu dirancang. Artinya, bagaimana penjadwalan kegiatan dan bagaimana penjadwalan pemberian reward. Dalam rewarding ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, reward sebaiknya diberikan secara efisien, tidak berlebihan supaya reward tersebut bermakna dan efektif. Misalnya, pujian akan efektif kalau diberikan secara efisien. Karena kalau tidak diberikan secara efisien, terlalu sering misalnya, maka pujian itu akan kehilangan makna. Mungkin akan dianggap basa-basi. Yang kedua, reward harus dapat mempertahankan suatu tindakan yang diharapkan dengan intensitas yang tinggi dan jangka panjang. Artinya, dengan memberi reward, maka tingkah laku itu akan sering muncul dan muncul dalam jangka waktu yang panjang. Yang ketiga, reward harus diberikan secara konsisten. Artinya, setiap kali tingkah laku yang diharapkan muncul, maka reward itu harus setiap kali juga diberikan. Karena kalau kadang diberikan dan kadang tidak diberikan, maka itu tidak akan membentuk perilaku yang diharapkan. Reward juga harus cukup kuat dan cukup sering untuk mengkaitkan respons yang diinginkan dengan stimulus yang datang. Artinya, di samping konsisten, harus cukup sering dan cukup kuat. Artinya, reward itu harus memberi kepuasan dan harus diulang-ulang supaya diingat. Reward juga harus dapat digeneralisasikan dalam situasi-situasi yang serupa pada waktu reward itu sudah tidak ada. Jadi, diharapkan kalau tingkah laku yang diharapkan sudah terbentuk, walaupun tidak diberi reward, tingkah laku itu akan tetap bertahan. Reward akan lebih baik jika diberikan dalam setting yang sifatnya alamiah dan bervariasi dan secara sistematik. Artinya, dilakukan akan lebih baik kalau dalam hidup sehari-hari, dalam kehidupan yang berbeda-beda, dalam situasi yang berbeda-beda, dan diberikannya sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Ya. Dan untuk sistematik, maka reward harus dirancang secara selektif. Jadi bentuknya seperti apa, kapan diberikannya, keurutannya seperti apa, itu harus dibuat rancangannya secara tepat. Kemudian reward harus bermakna sesuai dengan kebutuhan healthy. Seorang anak pada waktu ulangannya baik,
mendapat reward pensil. Tapi kalau dia sudah mendapatkan banyak pensil, maka pensil tidak lagi merupakan reward karena sudah tidak bermakna lagi. Mungkin perlu diberi reward yang lebih tinggi dari itu. Reinforcer atau reward berupa materi harus diberikan sesudah tingkah lakunya muncul. Tidak boleh sebelumnya, karena kalau sebelumnya bisa diartikan sebagai suap. Dan walaupun reward berupa materi itu banyak digunakan, sebetulnya reinforcer sosial lebih baik daripada reward yang sifatnya tangible atau yang bersifat materi. Misalnya, pujian seringkali lebih efektif daripada memberikan hadiah berupa uang. Berikutnya, secara ringkas kita akan membicarakan prinsip-prinsip umum pemberian reward. Yang pertama, reward diberikan kepada perilaku dan bukan orangnya. Ya, jadi reward itu hanya diberikan kalau perilaku muncul. Kalau tidak, artinya kita berikan bukan pada perilakunya tapi pada orangnya. Reward sesuai dengan healthy, ya, artinya harus sesuai dengan minat, usia, dan situasi. Reward untuk anak tentu berbeda dari reward untuk orang dewasa. Ya, lalu kalau orang itu berminat untuk suatu kegiatan olahraga, misalnya rewardnya akan beda daripada kalau orang berminat pada kegiatan akademik. Tadi kita sudah katakan reward sosial sebaiknya diberikan bukan reward yang sifatnya materi. Metode reinforcing, ya, proses belajar untuk menguatkan perilaku digunakan selama proses konseling. Reward juga harus diberikan sesegera mungkin sesudah tingkah laku yang diharapkan itu muncul. Jangan menunda terlalu lama. Untuk pertimbangan etik, Helpy harus mengerti dan setuju tentang proses konseling dengan cara rewarding ini. Extinguishing skills merupakan bentuk lain daripada metode pengubahan perilaku. Kalau dalam rewarding skill, tingkah laku yang diharapkan diberi reward, dalam extinguishing skills justru sebaliknya. Metode reinforcing dengan tidak memberikan reward terhadap perilaku yang tidak diharapkan, dengan tujuan bahwa perilaku tersebut diharapkan berkurang atau bahkan menghilang. Karakteristik extinction yang pertama, kecepatan. Cepat atau lambatnya berkurang atau hilangnya perilaku yang tidak diharapkan bervariasi dan tergantung pada keteraturan reinforcement itu diberikan. Makin teratur maka makin pasti pengurangan dan penghilangannya. Yang kedua, usaha yang diperlukan untuk melakukannya. Kalau membutuhkan usaha yang banyak, maka menjadi lebih lambat. Kalau usahanya tidak terlalu banyak yang dibutuhkan, maka bisa lebih cepat. Di samping itu, persepsi positif atau negatif terhadap extinction itu juga mempengaruhi kecepatan proses extinguishing. Juga di samping itu tergantung pada tersedianya respons pengganti dari respons yang dihilangkan tersebut. Kalau ada respons pengganti, maka prosesnya bisa lebih cepat. Perilaku menghindar dapat ditiadakan dengan mencegah konsekuensi
konsekuensi yang bersifat punishment. Ya, jadi kalau tingkah laku yang tidak diharapkan itu berkurang, lalu ternyata menimbulkan konsekuensi yang bersifat punishment, maka proses extinguishing akan terpengaruh. Dalam extinguishing sebetulnya kita bukan menghilangkan perilaku, tapi mengganti perilaku. Artinya, kalau perilaku tertentu yang tidak diharapkan hilang, maka perlu ada penggantinya, yaitu perilaku yang diharapkan. Extinction tidak menjamin munculnya perilaku yang diharapkan. Maka, untuk bisa menghasilkan perilaku yang diharapkan, extinction perlu dikombinasikan dengan modeling atau rewarding atau reinforcing untuk memunculkan perilaku yang diharapkan. Prinsip extinguishing terdiri dari 1. Memeriksa situasi yang untuk menentukan apa yang memperkuat munculnya tingkah laku yang diharapkan. Ya. Dan sudah kita mengetahui situasi yang memperkuat, maka situasi itulah yang kita kurangi atau kita hilangkan, supaya tingkah laku yang diharapkan juga berkurang dan diharapkan menghilang. Yang kedua, menghentikan hal-hal yang menguatkan tingkah laku yang diharapkan. Jadi, kalau ingin menghilangkan, hal yang memperkuat perilaku itu harus dihentikan. Berikutnya adalah menguatkan tingkah laku yang sebaliknya ketika tingkah laku itu muncul, yaitu menguatkan tingkah laku yang diharapkan, yang merupakan lawan dari tingkah laku yang tidak diharapkan. Skills yang berikutnya adalah contracting skills. Contracting adalah suatu metode untuk merencanakan pemberian reward. Baru rencana, baru perjanjian akan dilakukan, belum dilaksanakan. Kontrak diartikan jadinya sebagai kesepakatan, perjanjian mengenai tugas-tugas spesifik helper dan helpee dalam proses counseling yang akan dilakukan untuk memperoleh reward tertentu. Artinya, helper dan helpee mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing yang perlu masing-masing lakukan, dan itu menghasilkan reward tertentu buat helpee. Kontrak perlu mempunyai karakteristik sebagai berikut. 1. Specificity. Artinya, dalam kontrak harus diungkapkan dengan spesifik, dengan jelas apa yang diharapkan dari helpee dan apa konsekuensinya. Bila hal tersebut dilakukan atau tidak dilakukan, apa akibatnya? Dan helpee yang menentukan akan melakukan atau tidak melakukan dan bertanggung jawab terhadap akibatnya. Karakteristik kedua adalah impersonality. Dalam proses helping, dalam pelaksanaan kontrak, helper tidak melibatkan emosi atau pertimbangan pribadi. Kalau helpee melanggar peraturan, maka dia harus memberikan konsekuensi. Tidak bisa mempertimbangkan rasa tidak enak atau rasa tidak tega dan sebagainya. Dia tetap harus melaksanakan perjanjian yang ada di dalam kontrak yang sudah disepakati. Yang ketiga,
kontrak harus mempunyai karakteristik visibility. Artinya, tugas-tugas yang diberikan kepada helpee harus ada di dalam kemampuan helpee untuk melakukannya. Karena kalau helpee tidak mampu melakukannya, maka kontrak itu akan percuma. Karena helpee tidak mampu memenuhi perjanjian yang sudah disepakati itu. Kontrak formal perlu mencantumkan hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang terlibat. Juga harus mencantumkan bonus berupa reward atau sanksi berupa punishment jika tanggung jawab yang disepakati tidak dipenuhi atau jika dipenuhi. Perlu juga ditentukan bagaimana dan siapa yang akan mengawasi pelaksanaan kontrak tersebut, supaya ada yang menentukan kapan reward dan punishment itu diberikan. Prinsip-prinsip pelaksanaan contracting. Pertama, menyadari bahwa kontrak adalah kesepakatan antara helper dan helpee mengenai hakikat dari kontrak dan tindakan yang menjadi tanggung jawab dari masing-masing pihak. Kedua, memastikan bahwa kontrak formal diperlukan, atau sebetulnya kesepakatan informal saja sudah cukup untuk memfasilitasi kondisi yang menguatkan untuk pengubahan perilaku. Jadi, kalau bisa dibicarakan secara informal melalui konseling, maka kontrak formal itu sebetulnya tidak diperlukan. Kontrak harus mempunyai batas jangka waktu yang jelas dan pasti. Pada waktu kontrak disepakati, harus dipastikan dulu bahwa kedua belah pihak memahami dan secara sukarela menyepakati isi kontrak tersebut. Sesudah kontrak itu dilaksanakan, maka ada yang memantau pelaksanaan kontrak tersebut. Dan juga yang memantau itu menentukan kapan kontrak itu harus dihentikan. Skills berikutnya adalah aversive control skills, yang artinya keterampilan untuk menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan dengan cara memberi punishment atau stimuli yang tidak menyenangkan, yang menimbulkan perasaan tidak enak atau perasaan takut yang dikondisikan. Sehingga dengan terkondisi, maka perilaku yang tidak diharapkan itu akan terhambat dan tertekan pemunculannya. Ya. Jadi dengan demikian, dengan aversif itu kita dapat menghilangkan perilaku yang tidak diharapkan. Elemen-elemen dalam aversive control adalah 1. Memberi stimulus aversif atau punishment pada saat individu menunjukkan perilaku yang tidak diinginkan. Yang kedua, memberikan pengulangan reinforcing positif pada perilaku baru. Bila perilaku yang tidak diinginkan berkurang. Jadi, kalau perilaku yang lama berkurang, maka akan memunculkan perilaku baru. Dan itu perlu diberi reward. Kemudian yang penting untuk diperhatikan juga bahwa aversive control seringkali memunculkan efek samping yang tidak diinginkan, seperti
Helpy mengalami stres karena mengalami punishment, mungkin karena terlalu keras. Atau Helpy mungkin menolak untuk melanjutkan kegiatan dan tidak lagi datang ke kegiatan konseling karena dia merasa terganggu oleh punishment atau stimulus aversif tadi. Skills yang terakhir adalah desensitisasi. Desensitisasi merupakan proses untuk menggantikan ketakutan dengan keyakinan dan kenyamanan terhadap suatu stimulus tertentu. Keterampilan ini merupakan metode untuk mengurangi kepekaan emosional terhadap stimulus yang semula dirasakan mengancam atau stimulus yang tidak menyenangkan dengan cara memberikan kegiatan yang mengalihkan dari respons perasaan terancam. Biasanya untuk mengalihkan dari respons perasaan terancam dilakukan dengan metode relaksasi yang diberikan misalnya ketika secara imajiner muncul kecemasan. Biasanya desensitisasi digabung dengan modeling dan reinforcement atau rewarding. Langkah-langkah desensitisasi adalah: pertama, helper menjelaskan metode dan dasar pemikirannya sebagai proses belajar kepada helpee. Yang kedua, mengajarkan langkah-langkah relaksasi. Diskusikan mengenai kondisi-kondisi apa yang memunculkan masalah. Artinya ada tadi perasaan takut, cemas, terancam. Yang ketiga, hadapkan helpee pada objek atau kegiatan yang menakutkan. Lakukan desensitisasi dengan relaksasi secara bertahap sampai helpee merasa rileks dan kegiatan yang tadinya menakutkan sedikit demi sedikit berkurang rasa takutnya dan helpee merasa tenang dan nyaman. Hal ini dilakukan terus sampai helpee merasa nyaman dan percaya diri dalam menghadapi objek dan kegiatan yang sebelumnya menakutkan. Mungkin hal ini akan lebih jelas kalau diberikan contoh sebagai berikut. Seseorang yang takut untuk pergi ke dokter gigi. Lalu dia diminta untuk membayangkan bahwa dia akan pergi ke dokter gigi. Pertama, dia harus membayangkan apa yang akan dilakukan. Dia mengatakan dia bersiap-siap di rumah untuk pergi ke dokter gigi. Lalu ditanyakan, pada waktu dia bersiap-siap, apakah dia merasa cemas dan takut untuk pergi ke dokter gigi? Kalau dia mengatakan, ya, dia merasa cemas, maka helper melakukan relaksasi pada waktu dia helpee diminta untuk membayangkan persiapan menuju ke dokter gigi. Dilakukan terus sampai helpee merasa bahwa dengan relaksasi kecemasannya menurun. Dengan demikian maka persiapan untuk pergi ke dokter gigi sekarang tidak mencemaskan lagi. Kemudian sesudah dia bersiap, apa yang dilakukan? Melakukan perjalanan. Nah, bayangkan di dalam perjalanan. Kalau dia merasakan cemas, maka kegiatan seperti tadi, relaksasi, diulang lagi sampai perasaan cemas waktu membayangkan
perjalanan ke dokter gigi itu mereda dan dia merasa tenang dan nyaman. Maka pergi ke dokter gigi diharapkan tidak menimbulkan kecemasan dan ketakutan lagi. Demikian terus sampai ke menunggu di ruang tunggu dokter gigi. Apakah cemas atau tidak, dan kegiatan tadi diulangi lagi. Kemudian waktu masuk ke ruang praktek dokter gigi dan duduk di kursi pemeriksaan gigi. Nah, dia diminta untuk membayangkan langkah-langkah tersebut, diberi relaksasi sampai dia menjadi tenang dan kecemasannya menurun.